Di sini sudah ada customer yang datang jauh-jauh dari mana? Dari Pluit. Dari Pluit ke Bekasi. Malam-malam, ini malam. Jadi tujuan lo apa datang ke gua jauh-jauh untuk pengen potong bagaimana? Sebenarnya gue pengen tambah ganteng aja sih bang sebenarnya. Jadi kan family gue tuh ada keturunan untuk genetik botak. Iya, nah, tipis tapi, ya. Tipis, ya. Betul. Yang belah tengah yang keren-keren gitu loh bang. Jangan belah tengah culun. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan seperti biasa di sini gua akan potong rambut dan di sini sudah ada customer yang datang jauh-jauh dari mana? Dari Pluit. Dari Pluit ke Bekasi. Malam-malam, ini malam. Emer ya? Yoi, Emer. Ya. Jadi tujuan lo apa datang ke gua jauh-jauh untuk pengen potong bagaimana? Sebenarnya gue pengen tambah ganteng aja sih bang sebenarnya. Kan udah ganteng. Enggak, maksud gue biar menambah tingkat maksimal untuk kegantengan gue tuh sampai limitnya di mana sih bang? Kayak gitu. Karena kan kalau rambut itu kan beda ya. Setiap orang yang motongin pasti kan beda kan. Nah, alkisah ada mitosnya kalau dipotongin Bang Jule itu tingkat kegantengan lu bakal bertambah lebih daripada sebelumnya. Mitosnya gitu. Mitosnya. Jadi lu mau kemana rambut? Masalah rambut? Masalah rambut sih so far ya. Jadi kan family gue tuh ada keturunan untuk genetik botak. Iya, nah, tipis ya. Tipis, ya. Betul. Tapi gue sih udah mendingan ya, karena gue berobat di tempat, itulah pokoknya. Kita ke model rambut. Model rambut. Menurut gue belakangan ini, yang lagi cocok sama gue tuh Koma Hair. Belahannya agak kayak belahan pantat di tengah-tengah sedikit gitu bang. Iya, tengah-tengah. Nah. Jadi selama ini lu pakai model itu? Tadinya side part, terus gue langsung moving ke Koma Hair karena menurut gue cocok nih, ya udah. Jadi teman-teman, model rambutnya dia, bukan modelnya, jenis rambutnya dia itu ikal, yang ombak, gelombang gitu wavy. dong. Ya, wavy gitu ya. Koma Hair dan Curtain itu potongannya sama, belah tengah. Cuman stylingnya dibikin agak kiri dikit, agak kanan sedikit gitu. Dia tergantung styling. Kalau potongannya, dua-duanya itu harusnya sama. Kalau untuk tipikal muka gue nih bang, itu cocokan ke arah mana nih rambutnya? Ke arah mana tuh sisirannya atau modelnya? Bentuk muka. Sebenarnya gue tidak ini ya. Gue selalu bilang di YouTube gitu ya, gue muka itu tidak berpatokan nomor sekian. Karena menurut gue pengaruhnya sedikit di rambut cowok. Yang pertama tetap karakter lu gimana, lu maunya ke arah mana, terus lu orang yang dandankah setiap hari. Kalau iya kita cari yang sesuai dengan karakter lu. Kalau belah tengah, kalau belah tengah harusnya masuk aja. Tapi kan belah tengah nggak belah tengah banget gitu loh, harus ada disaring lagi. Yang belah tengah yang keren-keren gitu loh bang, jangan belah tengah culun. Nah iya, nah belah tengah itu sekarang di stylingnya ke arah itu, curtain kalau enggak koma itu. Oke, jadi pertama gue akan parting dulu sesuai dengan pola kepalanya, bentuk kepalanya. Jadi ini yang paling penting. Kalau di sininya salah, kedepannya tuh lu akan tumbuhnya tidak bagus, terus stylingnya agak susah. Oke, jadi potongan ini di bagian sampingnya kemungkinan akan gue bikin long trim, nggak sampai habis gitu ya, nggak sampai kelihatan kulit. Jadi masih ada rambut-rambutnya tapi tetap kebentuk. Sambil motong kita ngobrol-ngobrol ya. Sabi. Lu tuh munculnya dari mana nih? Jadi awal itu gue adalah seorang model kah atau dibilang model juga bukan. Awalnya tuh gue anak-anak iklan biasa lah yang menggantungkan hidup dari iklan-iklan yang ada gitu. Tapi kan susah. Terus akhirnya gue jadi model. Habis itu gue stop entertain tuh berapa lama. Stop itu lu ngapain kerja? Stop itu gue ada buka usaha sendiri. Akhirnya pandemi kan. Justru kalau menurut gue pribadi pandemi itu membawa sangat rezeki untuk gue. Dari pandemi ini gue mulai bisa syuting yang namanya sinetron awalnya ya. Itu Agustus 2020. Sinetron selesai, Desember akhir gue lanjut ke sinetron di stasiun TV lainnya dan cukup happening. Itulah yang ngebikin gue bisa punya beberapa followers lah bertambah. Nah akhirnya gue banting setir nih bang. Jadi sekarang host. Jadi host. Lebih banyak ke host gitu ya kalau sekarang. Iya, gue akan memprioritaskan diri gue untuk jadi host karena lo kan tahu ya gue bawel ya bang. Iya. Iya, gue bawel kan dari tadi. Apa? Duitnya gede kita tuh. Iya, salah satunya itu juga. Salah itu. Iya, cuannya lebih banyak. Oh iya. Iyalah. Tapi gue nggak bisa tuh host serius. Ya, gue kan cengengesan, gue bawel. Gue anaknya juga cukup begajulan ya. Untuk siaran ini gue nggak akan masuk ke segmen serius gitu kayak pemirsa di rumah. Mari kita saksikan. Aduh. Enggak kayak gitu ya. Nggak bisa.
Gue juga main di web series juga. Gue akan memprioritaskan diri gue untuk kayak web series, untuk nge-host. Ya dua itu aja sih so far. Karena kalau web series itu lebih apa ya? Lebih brutal lah jatuhnya. Brutalnya apa nih? Iya. Brutal nih gimana nih maksudnya? Nih kalau gue ngomongin jadinya promo nih bang. Ambil dari kata brutal ini. Brutal ini apa? Brutal itu kalau di web series itu bisa lebih kayak, contohnya lah ya. Ya adegan brutal kan? Adegan tonjok-tonjokan darah itu kan bisa sampai ngocor banget kalau di web series. Udah gitu juga adegan-adegan yang lebih konyol lagi kayak misalkan lu sampai kissing. Ya lu sampai making love gitu-gitu tuh bisa lebih disantain banget gitu kalau di web series. Di sana berarti bisa lolos kalau gituan ya, nggak apa-apa gitu ya. Lolos tapi tetap aja ada sensornya sedikit-sedikit lah. Berarti adegan brutal adalah adegan panas. Adegan yang nggak bisa adegan yang nggak bisa ditayangin di stasiun TV. Tapi bisa ditayangin di platform. Salah satunya yang itu yang kissing, udah gitu tonjok-tonjokan sampai berdarah-darah. Gitu ya. Ya. Tapi kalau itu ditanyain nggak sih? Misalnya lu di kontak nih, oh adegannya ada kissingnya ya? Oh ya di kontak dong, dikasih tahu dulu. Dan itu ada rate yang beda nggak sih? Kissing dan tidak gitu? Kalau gue sih sebagai cowok ya gue nggak terlalu pusingin ya. Mungkin kalau untuk yang para aktris cewek ada rate lebih ya. Mungkin ya. Mungkin. Nah itu juga bang kalau di web series tuh bisa pakai bikini. Apalagi syutingnya di Bali kan. Oh gitu. Enak kan? Gue nggak bisa ngebayangin sih ya kalau gue syuting gitu ya, bukan ada kamera terus kissing gitu, gue nggak bisa ngebayangin tadi. Serius lu? Iya, gue nggak bisa ngebayangin gue kalau kayak gini gimana ya. Terus di media TikTok lu rame nih kayaknya nih. Ya kalau di TikTok itu gue dikenal dengan si Koko Gombal gitulah. Koko Gombal. Opa Gombal. Aku mau nanya sama kamu. Jumlah pundak kita berapa? Jumlah pundak kita berapa? 2. Salah. Terus? 1, 2, 3, 4. Kenapa lu memilih gombalan di TikTok? Karena TikTok itu adalah image lu pengen kesana? Enggak, bukan. Enggak juga. Karena TikTok itu adalah media yang semua orang tuh hampir punya. Semua jenis umur, semua jenis kalangan tuh punya. Mulai dari kalangan yang dia crazy rich sampai kalangan yang ya udahlah seadanya aja gitu. Yang penting gue punya handphone. Nah, menurut gue tuh gombalan itu adalah konten yang kemakan nama semua orang. Oh, general semua orang ya. Apalagi orang-orang yang gombalan itu kan artis. Jarang banget orang yang bisa gombalin artis. Jarang banget. Nah, biasanya yang gombalin artis tuh ini kalau di set program itu komedian, dia komedian gitu-gitu ya. Gue kan di OVJ ditandingin sama Denny Cagur. Wah rata gue. Gue belum nonton kan. Wah rata gue. Sebenarnya kamu sama aku tuh udah cocok. Tapi? Kamu handphone, aku charger. Kenapa harus ada power bank di antara kita? Dia jago banget. Dia jago banget ya? Jago banget. Apalagi dulu kan ada zaman lagu To The Bone ya. Gue itu pakai backsoundnya To The Bone. Oh iya. Itu dia yang salah satu kunci gue juga itu. Dulu ya tapi sekarang udah ganti lagu gue. Ada strateginya juga, nggak asal bikin. Nggak bisa langsung naik juga sama gombalan gitu ya. Oke, kita balik ke host nih. Lu kan sekarang lebih fokus ke sana ya? Apakah lu orang yang naturalnya dari dulu bawel atau lu belajar? Orang pasti ngira gue tuh bacot banget dari kecil kan. Iya, lu kan bacot nih. Gue aktif, gue ini itu segala macam bisa ngomong dari kecil kan. Padahal enggak, jauh banget. Gue umur SD lah ya, taruh SD itu gue adalah orang yang pemalu, pendiam. Even untuk makan di luar aja kayak makan di tempat publik itu gue nggak berani. Karena gue ngerasa malu diliatin orang. Terus nggak tahu kenapa, mujizat tiba-tiba gue jadi bawel nih bang. Terus gue jadi aktif, bla 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 bla. Jadi lu zaman dulu introvert? Wih, total introvert dah gue. Kalau disuruh keluar, gue lebih milih di rumah, di kamar aja gitu. Ya sampai gimana titik baliknya tuh sampai lu ngebacot gitu gimana? Asli gue juga nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah gue dulu pernah nge-MC di event organizer gitu untuk Sweet Seventeen. Gimana caranya lu yang pemalu disuruh untuk? Oh enggak, gue SMA itu udah mulai bisa jadi pemberani lah, udah bisa ngobrol sama orang luar gitu. Terus gue kuliah makin lebih-lebih lagi. Nah akhirnya gue 2000 berapa ya? 2017. Awal gue tuh start jadi MC gitu di event organizer. Ya kan dulu kan cewek-cewek zaman sekolahan kan. Wih pasti dimendong kalau ngeliat yang ganteng-ganteng kan. Zaman gue masih kuliah tuh. Lu kan ganteng nih. Makasih lo bang. Lu merasa lu ganteng apa enggak? Jujur? Iya. Iyalah. Iya. Enggak karena
gue mengetahui gitu loh kalau gue tuh ganteng, tapi gue nggak menyalahgunakan dengan cara kayak nyombong gitu. Tapi bagus, gue tuh paling sebel kalau ketemu orang, enggak lah, gue enggak kok. Iya lu ganteng ya udah gitu. Ya udah gue tanya gitu. Gue tahu gue ganteng tapi kayak ya udah gitu. Dan lu mengakui itu menurut gue bagus ya di yang sekarang itu orang udah malas sama yang munafik itu loh. Iya muna sih. Nah, kita balik topik lagi tuh bang. Kalau dibilang gue tuh belajar apa enggak? Lu memaksakan diri kayaknya, menge-push diri lu supaya itu. Iya betul. Gue nge-push diri gue supaya gue bisa. Itu sama banget sih kayak gue. Lu kalau tahu-tahu temen-temen gue SMA gitu ya, gue bisa ada channel YouTube sekarang dan segala macam gitu ya, nggak akan percaya mereka. Karena gue sepemalu itu zaman dulu, seirit itu kalau ngomong iya. Lu diem dulu orangnya? Sekarang juga diem, cuman karena kerjaan gue ngebutuhin itu, gue paksain. Jadi lo nge-build diri lu supaya lu bisa di posisi itu? Iya, gue dilihat customer nih ngobrol nih di YouTube segala macam. Di luar nyukur ini, gue nggak nongkrong. Lu cuma diem duduk di beanbag gitu tuh? Iya, kalau nggak ada kerjaan balik gue. Ansos lu ya? Gue nggak tahu ya ansos apa enggak, cuman gue tidak senang dengan keadaan itu. Oke. Ya mungkin bisa dibilang introvert ya. Introvert. Ya. Gue nih kerja di Hernat, nyukur gue 8 orang sehari. Berangkat jam 9 nyukur, mulai nyukur jam 10. Nyukur terus istirahat biasanya gue tidur kalau nggak makan. Habis itu nyukur lagi, balik jam 5 jam 6, cabut gue. Nggak ada nongkrong gitu nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kerjaan lu mostly udah megangin pala orang terus? Iya. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah selesai. Bagian samping itu dia taper long trim, nggak sampai tipis banget. Dan bagian atas seperti yang di request di awal yaitu comma hair. Yoi. Gimana menurut lo? Lo kan the another level of comma hair ya, professional comma hair. Nah ini dapetnya nih. Kalau lo cukur di tempat-tempat biasa yaitu rookie comma hair lah. Itu namanya rookie comma hair. Kalau ini another level of comma hair. Oke, jadi sekarang nge-host terus ngonten, web series gitu ya. Apalagi ke depan lu mau 2022 nih? 2022. Hope so sih bisnis gua gede ya di 2022. Oh, lu bisnis semoga juga. Ya. Tapi itu ya di backgroundnya aja lah, gua nggak usah sebutin. Aja ya. Tapi kalau misalkan gua bisnis juga kan butuh looks ya. Orang nggak mungkin ngeliat gua yang kayak bisnis tapi gua iya dong. Rambut gua berantakan gitu kan. Tetap harus menjadi seorang Emeraldi lah. Kira-kira tahun 2022 lu akan pakai model rambut apa? Tergantung tren dari Koreanya aja kayak gimana. Goks gitu. Kalau ntar aneh-aneh lagi kayak misalkan turun-turun ponian ya coba aja, siapa tahu rambut gue bisa kan. Oke, thank you Emar. Thank you juga Bang Jule. Sukses buat syutingnya segala macam. Next Amin. kita ketemu lagi di bulan depan kalau lu mau rapi 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi sebelum ke Bali. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita yang banyak bacotnya gitu. Dan buat kalian yang mau cukur sama gue langsung aja cek Instagram gue. Semua infonya ada di sana, harganya, tempatnya, jadwal cukur segala macam ada di Instagram. Jadi follow di sana. Dan untuk konten YouTube segala macam juga Emar juga ada konten ya. Silakan follow di Instagramnya atau TikToknya di bawah sini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule dan Emar. Jangan lupa sisiran.